meter. Yang ditanyakan itu selain besar daripada arah gayanya, tetapi juga si F-nya juga ya. F1-nya kira-kira berapa? Nah, untuk F12 seperti persamaan di pembahasan sebelumnya, pakai rumus yang utama ya, di mana K dikali Q1 Q2 bagi dengan R pangkat 2. Kebetulan R-nya sudah dicantumkan, besaran jaraknya itu 0,02 bagi pangkat 2. K-nya ada, Q-nya ada, 1 untuk Q2. Nah, pangkatnya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat negatif 19 dikali 10 pangkat negatif 19 itu akan sama dengan 9 ditambah negatif 19 tambah negatif 19. Hasilnya negatif 29 ya. Lalu 9 kali 1,6 kali 3,2 dibagi 0,02. 0,02 dipangkatkan itu 0,0004 ya. Coba dicek benar nggak? Ya. Lalu dia menjadi pembagi untuk 9 kali 1,6 kali 3,2 bagi 0,004. Hasilnya 100. Ini 115 2 kali 10 pangkat negatif 29. Nah, di sini jadi 1,15 kali 10 pangkat negatif 24. Kenapa? Karena pangkatnya jadi pangkat negatif 24 ya. Salah ya, harusnya 115.200 ini. Karena jadi pangkat negatif 24, maka dari 29 ke 4 itu 5 ya. 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000. Jadi 115.200 dibagi 100.000. Habis. Tinggal 1,15. Jadi 1,15 kali 10 pangkat negatif 24 Newton. Nah, sedangkan untuk besaran arah gayanya, karena dia berada di sumbu X, maka notasinya adalah I atau P. Lalu kenapa dia negatif 1,15? Karena sumbu X-nya seperti ini, dia membentuk sudut 180 derajat. Jadi untuk hasil arah daripada gaya elektrostatisnya, itu si besaran gaya dikalikan dengan cos 180 derajat. Berarti kan dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1,15 kali 10 pangkat negatif 2 Newton. Dengan notasi vektornya itu adalah I karena berada di sumbu X. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Apakah bisa dipahami?
Ya, kalau tidak ada silakan di screenshot. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk contoh selanjutnya, karena kalau sebelum-sebelumnya kita terbiasa mencari gaya ya. Untuk yang bagian ini, maka yang dicari adalah jarak di antara kedua buah muatan dengan gaya yang diketahui. Gayanya 5,7 Newton, Q-nya juga diketahui 26 mikrocoulomb, berarti 10 pangkat negatif 6. Yang ini juga 10 pangkat negatif 6 ya, karena mikro. Dikalikan dengan K, kenapa di sini akar? Karena sebelumnya persamaannya kan F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Ketika R-nya pindah ruas ke F, akan menjadi sebenarnya ini kan tadinya R kuadrat. Nah, karena tidak perlu ada R kuadrat atau di sini pilihannya kuadratnya ingin dihilangkan, maka kuadrat ini ketika pindah ruas akan menjadi akar. Kita masukkan nilai-nilainya 9, lalu 26, lalu 4, 7. Untuk pangkatnya 9 dikurangi 6 kurangi 6, berarti negatif 3. Jadi 10 pangkat negatif 3 dibagi 5,7. Jadi 9 kali 26 kali 47 bagi 5,7, silakan hitung. Lalu dikali pangkat negatif 3 berarti dibagi 1000. Nanti hasilnya didapat 1,39 meter. Ini adalah jarak di antara kedua buah muatan Q1 dan Q2 dengan gaya yang diketahui, muatan yang diketahui. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada bisa langsung di screenshot ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, ini posisi daripada muatan 1 dan muatan selanjutnya itu dibuatkan dalam deskripsi. Deskripsi yang dimaksud seperti ini. Muatan pertama berada di posisi X berapa, Y-nya berapa. Lalu untuk yang muatan kedua sama berada di posisi X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi perlu menjadi catatannya, kan seharusnya untuk posisi itu nantinya akan menjadi suatu jarak kan antara kedua buah muatan. Satuan jarak itu meter. Satuan jarak meter, oleh karenanya setiap posisinya juga harus kita konversikan dulu. Yang tadinya sentimeter, dilihat di sini yang diketahui itu kan sentimeter, maka kita konversikan ke dalam meter. Untuk yang posisi muatan kedua juga sama, yang sentimeter ke meter. Untuk muatannya seperti biasa, karena ini milik mikrokolom, harus ke dalam satuan kolom terlebih dahulu. Seperti ini yang diketahui. Lalu nanti untuk jaraknya bisa dicari, di mana posisi pada sumbu X pertama itu akan menjadi pengurang bagi posisi sumbu X yang kedua, seperti ini. Untuk yang di bagian sumbu Y juga sama, nantinya Y2 dikurangi dengan Y1. Dan tentunya keduanya harus menggunakan persamaan inti daripada jarak. Dimana kan jarak itu sama dengan A kuadrat, nah ini sumbu X ditambah dengan B kuadrat. Yang ini jadi sama ya, harus dikuadratkan baik yang di posisi X maupun yang di posisi Y. Hasil yang didapat itu sebesar 0,056 meter. Nah, dari situ baru kita masukkan ke rumus gaya seperti biasa, kaki 1 kaki 2 dibagi dengan jarak di antara keduanya, hasilnya adalah
35 Newton. Nah, di sini perlu catatan, walaupun di bagian diketahui Q2-nya itu negatif, nah ini, negatif 4, tapi kalau dalam perhitungan, untuk gaya itu besarannya harus mutlak. Mutlak bagi kedua buah muatan. Kalau mutlak, berarti nilainya tidak boleh ada yang negatif. Dianggap keduanya positif, karena tidak ada gaya yang negatif, kecuali seperti yang sebelumnya, ditanyakan arah daripada gaya elektrostatis. Kalau tidak seperti itu, hanya ditanyakan besaran gaya saja, maka tidak ada besaran gaya yang nilainya negatif. Oleh karenanya, nilai Q1 sama Q2 mutlak ketika diketahuinya negatif, maka ketika masuk ke dalam perhitungan akan menjadi positif seperti ini ya. Jadinya 4 tidak dipakai notasi negatifnya. Hasilnya adalah 35 Newton dari hasil perhitungan yang dicari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin tanya Ya. Bu. Itu kan yang 4-nya kenapa jadi 4,0? Iya. Nggak usah dianggap ya, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Kalau ada 0 di belakang koma, tanpa diikuti oleh angka, maka tidak perlu dianggap. Yang ini juga sama, tidak perlu dianggap. Karena Ibu ambilnya kan ini dari referensi buku. Biasanya kalau dari buku, penulisan angkanya suka ingin lebih rapih, jadinya biasanya 4,0 ditulis, 4 ditulis 4,0, 3 juga sama, 3 biasanya ditulis 3,0 begitu, tapi tidak perlu dianggap, gitu ya. Ya baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, silahkan kerjakan latihannya. Nanti juga akan Ibu upload ya untuk tugas hari ini. Tugasnya berupa catatan kalian ditambah dengan hasil pengerjaan latihan ini. Nah, untuk latihan selain harus disampaikan dalam tugas kalian. Nah, bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai keaktifan, maka tugasnya juga bisa disampaikan dalam Google Jamboard, bukan tugasnya tapi latihannya saja. Latihannya bisa disampaikan di Google Jamboard. Bentar. Nah, silakan sampaikan hasil latihannya juga di sini. Cantumkan nama sama NIM mahasiswa yang mengerjakan sesuai dengan nomor yang ingin dikerjakan, gitu ya. Nanti Ibu akan evaluasi hasilnya. Yang pertemuan sebelumnya udah dievaluasi semua belum ya? Wah, ini yang Adam Ki berapa, yang Rina Ki berapa ya? Kita lihat ya dua-duanya. Yang Adam itu pada F, ada Adamnya di sini nggak? Ada F3 ya? Hadir Adam Abdul Wahid. Halo? Ada tapi kenapa ya? Kemana orangnya? Permisi enggak? Ya, sambil Ibu tilai aja ya. Untuk Adam, di sini dilihat bahwa yang dicari itu F31 lalu F32. Karena sepertinya ada mau cari total di F3, yaitu pada muatan Q3 10 pangkat negatif 6.
Kita geser dulu ya. Jadi 10 pangkat negatif 6, lalu itu karena 1 kali 10 pangkat negatif 6. Lalu yang tiganya 4 kali 10 pangkat negatif 6 bagi 0,5 kuadrat dikali 9 kali 10 pangkat 9. Jadi negatif 3, iya jadi negatif 144. Nah ini yang tadi Ibu sampaikan ya. Tidak perlu dicantumkan negatif. Soalnya kalau dicantumkan negatif dalam gaya, nanti pasti akan berpengaruh pada gaya total. Jadi tidak perlu dicantumkan, tapi dibiarkan saja, sehingga nilainya mutlak menjadi positif. Lalu untuk F32-nya sama, udah benar. Nah, makanya di sini kenapa jadi tiba-tiba negatif 288, padahal perhitungannya tidak ada angka negatif. Untuk caranya sendiri sudah benar ya. Jadi F31 antara Q1 Q3, F32 antara Q3 dan juga Q2. Lalu hasil daripada keduanya dijumlahkan. Hanya gaya total kan ya? Ya, seperti itu. Itu catatan untuk Abdul Matin, negatifnya tidak perlu dicantumkan. Sekarang yang Rina. Rina di F1, jadi F12 dulu. Nah, yang Rina kelirunya ini 10 pangkat negatif 3 ya. Seharusnya ini 10 pangkat negatif 6. Karena mikrokolom bukan mili kolom di sini. Lalu untuk yang selanjutnya sama ya, pangkat negatif 3 ya. Berarti kekeliruannya di situ ya, yang seharusnya negatif 6 jadinya negatif 3. Jadi kan ke bagian itunya, bagian apa, hasil total gayanya juga keliru. Ya, kalau di catatan Ibu harap sih bisa diperbaiki ya. Harusnya 10 pangkat negatif 6, tapi kalau cara-caranya sudah benar. Antara yang ada Abdul Wahid sama Rina Perlina. Lalu yang ini Abdul Latif. Kita lihat. Pada Q3, nah yang Abdul Latif negatif 6, iya. Sama berarti ya. Tidak perlu ada tanda negatif. Jadi dibuat mutlak, harusnya positif. Lalu yang Ahmad Sultan Zaki, cari R21-nya dulu, ya, negatif 3, jadi 9, 9 jadinya 3. Lalu F21-nya, F21 10 pangkat, ya, negatif 3, Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Dibagi 3 kuadrat, lalu nantinya dibagi 3i per 3. Oh, sebenarnya untuk yang F21 ini tidak perlu dikalikan ke yang ini ya. Nah, tidak perlu dikalikan ke sini. Karena tidak diminta arah daripada gaya elektrostatis yang terbentuk. Kalau ditanyakan arah gayanya, baru perlu dikalikan ke vektor satuan ya. Dimana kan vektor satuan itu R vektor dibagi dengan jarak antara kedua buah vektornya. Nah ini sebenarnya tidak perlu, jadi yang dicari hanya sampai dengan 3 pangkat 2 saja. Nah
hanya bagian ini saja untuk mencari gayanya. Jadi gaya antara kedua buah muatan cukup sampai dengan ini berarti ya. Jangan lupa pakai apa? Pakai satuan. Satuannya Newton. Nah, ini udah benar pakai satuannya, ini belum ya. Nah, untuk posisinya sendiri itu berada di sebenarnya hanya menggambarkan yang ini ya untuk satuannya. Untuk posisinya. Di mana Q1 berada di 4I 3J, benar. Lalu Q2-nya berada di 1I dan 3J. Ya. Jadi ada di sini. Ya, sip. Ini benar ya. Ya, sebentar. Ini 8.000, ini 4.000. 9 kali 4 kan 9, harusnya 4.000 bener ya. Kenapa jadi 8.000 ya? Karena kan 9 dibagi 9 ini habis. Lalu 4-nya baik kali 2. Itu 2 dari mana ya? Karena kalau Q1 itu 1 mili kolom. Q2 yang 1 mili kolom, Q1-nya yang 4 mili kolom. Jadi kan 4 kali 1, lalu dikali lagi 10 pangkat 3, jadi seharusnya 4.000. Ya, ini keliru ya. Tapi kalau posisinya benar. Ya, itu mungkin pembahasan dari hasil latihan yang sebelumnya. Nah, yang ini tolong bagi yang mau mengerjakan dan juga mungkin yang lainnya juga bisa langsung akses saja ya. Sama Ibu izinnya sudah diperbaharui, silakan diakses untuk Jamboardnya. Udah pada bisa akses Jamboard? Coba Ibu cantumkan di kolom chat ya. Biar pada bisa akses. Baru Dede, Fikri, Muhammad Rafi. Ya, kita sambil absen ya. Sambil yang mengerjakan. Rival Arif Rahman. Ada, Bu. Ada Muhammad Ihsan Safari. Hadir, Bu. Ainun Alfia Fauzia. Nggak ada. Ainun. Ada siapa di sini? Limitnya. Tes ada Ainun? Hadir, Bu. Ya. Muhammad Idham Hanafi. Hadir, Bu. Rizky Nugraha. Ya, hadir. Radi Abriansyah. Hadir, Bu. Muhammad Rafi Indra Kusuma. Hadir, Bu. Bagus Slamet. Hadir, Ibu. Rasi Hikmana Aulia. Rian Ardiansyah. Hadir, Bu. Dede Hermawan.
Hadir, Bu. Muhammad Nabil Naufal Nasrullah. Ada? Nabil Muhammad Nabil. Ada tapi kalau di ini halo halo, ada Nabil nggak? Permisi juga nggak kayaknya ini Nabil. Ya, kalau tidak ada ibu absen ya. Oh ada Muhammad Nabil. Maaf, Bu. Mikrofonnya susah dinyalain. Lalu Ahmad Sultan Zaki. Hadir, Bu. Wildan Adrian. Hadir, Bu. Muhammad Riyadi Firdaus Al-Anwari. Muhammad Riyadi. Ya, ada ya. Fikri Faisal Akbar. Hadir, Bu. Muhammad Hilmi Syahrul Mubarok. Hadir, Bu. Salama. Hadir, Ibu. Soleh. Kemana dia Soleh? Halo halo, ada Soleh? Kalau terkendala mikrofon, sampaikan di chat aja hadir gitu ya. Biar ibu tahu hadir. Ada Soleh? Ya, sip. Terus Zihan Melinda. Hadir, Bu. Alif Wahyu Sofyan. Alif. Ada Alif? Ya. Rabiah Sadiah. Hadir, Ibu. Adam Abdul Wahid. Adam Abdul Wahid. Ada? Hadir, Bu. Maaf, sinyalnya gangguan, Bu. Ya. Lalu Muhammad Miskun Arifussalam. Hadir, Ibu, hadir. Ulfah Nur Hasanah. Hadir, Ibu. Lalu Febrian Abdul Rahman. Tidak ada Febrian. Tidak ada ya. Alam Ruslam. Ini ada Alam. Halo halo Alam. Ada Zamzam Nur Rahman.